I'm out of my head, out of my mind. Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Isra Hayu. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas laboratorium elektronika, yaitu yang berjudul Rangkaian Jembatan Weston dan Gerbang Logika. Rangkaian jembatan Weston merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah tahanan atau R yang merupakan segi 4, yaitu A, B, C, D. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah galvanometer Nord. Ini merupakan model jembatan Weston, yaitu ada 3 model. Untuk lebih mengerti tentang materi jembatan Weston, kita memasuki kepada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu, jika diketahui F yang mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan adalah 48 volt. Kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah. Untuk penyelesaian soal tersebut, ada 3 langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, yaitu perkalian silang antar hambatan. Setelah dilakukan penyilangan silang, maka diketahui nilai R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka R5 dapat diabaikan. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai rangkaian seri dan paralel. Setelah nilai tersebut ditemukan atau sudah diperhitungkan, maka langkah yang ketiga yaitu mencari besarnya kuat arus yang mengalir, sehingga diketahui nilai kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 10 ampere. Contoh yang kedua, besar hambatan pengganti pada rangkaian di atas adalah. Untuk penyelesaian contoh yang kedua ini sama seperti contoh yang pertama, yaitu melakukan perkalian silang antar hambatan. Setelah diketahui nilai R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, maka R5 tidak dapat diabaikan, sehingga terjadilah seperti pada gambar tersebut. Yang langkah selanjutnya yaitu mencari nilai RA, RB, dan RC. Setelah mencari ketiga nilai R tersebut, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai hambatan total. Setelah nilai ditentukan semua, jadi diketahui besarnya hambatan pengganti rangkaian pada soal tersebut adalah 313/20 ohm. Selanjutnya yaitu gerbang logika atau logic gate adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Ini merupakan jenis-jenis gerbang logika beserta input-outputnya. Agar lebih memahami tentang gerbang logika, kita akan memasuki ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan Q pada sirkuit berikut, serta identifikasikan gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Untuk penyelesaiannya, dari gambar rangkaian di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 gerbang, yaitu gerbang NAND 2 input, gerbang XOR 2 input, dan terakhir gerbang XNOR 2 input pada bagian output. Karena hanya ada 2 input ke sirkuit A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi input 2 kuadrat, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka dibuat tabel kebenaran seperti gambar di samping. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan oleh gerbang NAND, sedangkan kolom D mewakili fungsi keluaran dari gerbang XOR. Dari kedua ekspresi output ini, kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang XNOR. Dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output Q akan bernilai 1 apabila salah satu dari kedua input A dan B berada di logika 1. Satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR. Oleh karena itu, seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Untuk contoh yang kedua yaitu
Tunjukkan bahwa rangkaian di bawah dapat diganti dengan satu gerbang NAND tunggal dengan cara yang A tabel kebenaran dan B dengan aljabar Boolean. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu tabel kebenaran, sehingga dapat diperoleh seperti gambar di bawah. Begitu juga dengan B aljabar Boolean. Untuk outputnya pun seperti gambar di bawah. Ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.